Halo Sobat Lin Kitchen semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia selalu semuanya ya. Kali ini saya akan membagikan resep membuat pempek adaan atau pempek bulat, pempek yang digoreng. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Di sini saya menyiapkan 1 kg daging ikan giling. Seperti biasa saya pakai daging ikan kiter ya. Kalau teman-teman mau pakai daging ikan tenggiri, daging ikan yang lain yang mungkin biasa teman-teman pakai, it's okay ya, nggak masalah. Tapi saya biasa pakai ikan kiter karena di sini harga ikan tenggiri termasuk lumayan mahal ya. Jadi kalau untuk makan sendiri saya pakai ikan kiter aja. Oke, kemudian di sini ada 600 ml air, 2 butir telur, 1,5 sendok makan garam, 1,5 sendok makan MSG. Di sini saya pakai 10 butir bawang merah yang saya cincang halus. Ini opsional ya, kalau teman-teman gak suka bawang merah boleh di skip, nggak perlu pakai, nggak apa-apa. Kemudian saya juga ada daun bawang. Ini 3 batang daun bawang, saya iris halus dan ini saya ambil putih dan hijaunya ya. Jadi kalau untuk jualan biasanya hijaunya ini tidak diambil, jadi hanya ambil putihnya saja. Kalau untuk jualan ya biasanya. Cuma karena ini aku untuk makan sendiri, jadi hijaunya juga aku ambil. Ya, karena lebih wangi aja sih. Nah, jadi dua ini opsional. Kalau teman-teman nggak suka daun bawang, nggak suka bawang merah, boleh di skip. Tapi kalau yang doyan ini nambah wangi ya, aroma dan rasa juga. Kemudian di sini ada 1 kg sagu yang saya siapkan. Seperti biasa saya pakai sagu yang di pasar ya. Sagu biasa yang merek Terong. Oke, ini aja bahan-bahannya. Mari kita mulai membuatnya. Seperti biasa saya akan cuci sarung tangannya dulu ya. Oke teman-teman, ini saya sudah siapin baskomnya. Sarung tangannya juga sudah saya cuci, karena biasanya sarung tangan karet seperti ini kan ada bedak-bedaknya gitu ya, jadi saya cuci dulu pakai air. Nah, ini akan kita adon dulu. Untuk adonan bulat, ini daging ikannya akan saya adon bersama garam dulu ya, karena dia teksturnya kan seperti bakso ikan ya, jadi saya masukkan garamnya dulu ya, supaya dia kalis. Dan airnya kita masukkan perlahan. Ini airnya 600 aja ya teman-teman, saya nggak pakai banyak air untuk bulatnya. Cuma kalau nanti saya rasa kurang bisa saya tambah lagi. Ini saya pakai 600 dulu airnya. Oke, kita aduk garamnya sampai rata ya, biar dia kalis ya. Nah, tekstur pempek adaan ini seperti bakso, kenyal-kenyal gitu ya, tapi ya bukan yang kenyal sekali gitu, bukan. Kalau kenyal banget nanti malah kayak makan sandal ya maksudnya, kayak makan sandal jepit jadinya kalau terlalu kenyal. Oke, tambahin lagi, bertahap aja masukin airnya, jangan buru-buru. Jadi kalau seandainya airnya cukup kan kita bisa stop. Oke, kita masukkan lagi. Ini 600 sudah saya masukin semua ya. Ini kayaknya masih bisa ditambahin air. Di sini saya ada air. Di sini ada air 100 ml teman-teman. Saya tambahin 100 ml lagi ya.
Oke, jadi 600 tambah 100, 700 ml ya airnya. Oke, ini sudah halus kembali. Biar kelihatan adonannya. Ya, ini sudah agak kalis ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin bakso, itu biasanya saya kalau bikin bakso, saya nggak beli daging ikan giling seperti ini, tapi saya beli ikan segar, terus saya kerok sendiri ya. Nah, ini 2 butir telur ya. Bisa pakai putihnya aja, bisa dicampur kuningnya. Ini karena kuningnya sayang, daripada nggak dipakai kan saya cemplungin aja sekalian ya. Oke. Untuk telur yang saya pakai itu biasanya telur yang beratnya sekitar 60 gram ya. Telurnya ukurannya sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi kalau ibu-ibu mau pakai telur, boleh ditimbang dulu telurnya. Kan telur beda-beda ya ukurannya. Biasa saya pakai yang kurang lebih sekitar 60 ya, 55 sampai 60 gram beratnya per telur. Oke, ini telurnya sudah rata. Oke, ini saya masukkan MSG-nya atau penyedap rasanya. Kalau yang nggak mau pakai juga boleh di skip ya teman-teman. Kita nggak apa-apa makan MSG asal jangan banyak-banyak. Kalau pempek, setahu saya kalau nggak pakai MSG kurang enak aja sih. Kalau buat lidah saya ya, kalau buat orang-orang yang mungkin udah biasa nggak pakai MSG ya mungkin enak-enak aja. Oke, kemudian saya masukkan daun bawangnya, bawang cincangnya maksud saya. Aduh, salah ya, maaf ya. Bawang merah ini kurang lebih 10 butir saya cincang ya, atau kalau punya chopper bisa dichopper. Nah, ini daun bawangnya saya masukkan juga. Biasa kalau dikasih bawang merah ini wangi banget. Mbak kalau nggak ada daun bawang juga bawang merahnya udah cukup ya, udah cukup bikin wangi. Cuma kebetulan saya ada daun bawang, jadi ya pengen pakai juga sekalian. Kalau teman-teman nggak suka, kan ada tuh yang nggak suka bawang merah, ya kan? Teman saya ada tuh kalau kemakan bawang merah dikit mau jackpot dia, jadi dia jarang pakai bawang merah. Bawang merah mentah tapi ya, kalau bawang merah matang dia pasti pakai. Nah, ini adalah adonan bulat kesukaan saya, itu pakai begini, pakai bawang merah cincang, pakai daun bawang, mantep banget ini nanti. Oke, kita masukin sagunya ya sebagai bahan terakhir yang kita masukin. Jadi kalau teman-teman mau tambah apapun sebelum masuk sagu ya. Cuma kalau saran saya mah kalau sudah jadi begini mah jangan ditambahin apa-apa deh. Ada tahapannya. Kalau mau tambah air ya pas waktu masukin air. Kalau sekiranya kurang ya di situ nambahinnya, jangan ketika sudah di belakang sudah jadi adonan begini baru ditambah-tambah air. Itu biasanya jadi rusak ya adonannya. Kalau teman-teman mau tambah air ya pas ketika ngadon bagian air tadi di pertama kan air. Nah, itu kalau teman-teman merasa kurang airnya ya ditambahkan aja gitu.
Oke. Ini baru sebagian saya masukin sagunya. Saya tambah lagi sagunya. Nanti kita lihat ya, kita pakai sagunya berapa banyak. Kalau 1 kilo ya 1 kilo. Ini saya 1 kilo 1 bungkus ini. Dan kalau punya adaan seperti ini teman-teman, adonan bulat ya, harus langsung digoreng. Jangan misalnya aduh nggak sempet terus masukin ke kulkas, wah udah beda nanti jadinya ya. Jadi kalau punya adonan bulat seperti ini, kalau sempet digoreng semua aja teman-teman. Kalau seandainya mau buru-buru nggak sempet ya, monggo digoreng setengah matang aja, di bulatnya yang gede-gede gitu ya, jadi kan cepet. Karena dia kalau udah masuk kulkas udah beda. Semua adonan pempek kalau udah masuk ke kulkas beda, rasanya beda, dan di adonnya juga udah beda, dicetaknya juga sudah beda. Lebih bagus dia begitu jadi adonannya langsung digoreng-gorengin atau dibulet-buletin langsung direbus. Kadang-kadang ada tuh yang bikin pempek kok apa namanya adonan bulatnya beda ya gitu, terus nggak bisa halus kayak bakso gitu. Itu biasanya si yang buat ini biasanya tuh ditaruh di kulkas, atau mungkin ikannya yang udah keluar masuk kulkas, atau ya sekali lagi ya cara pengadonan ya. Ini saya hanya pakai sekitar, saya lihat dulu ya, sekitar 800 gram ya. Jadi sagunya saya hanya pakai 800 gram, ini sudah cukup. Jadi buat teman-teman yang mau dagang pempek ya, udah komplit nih. Dari yang pempek lenjernya sudah saya kasih tahu, dan pempek kapal selamnya juga sudah saya bagikan resepnya juga di video saya sebelumnya. Dan ini pempek adaannya atau pempek bulatnya juga, resep cukonya udah saya kasih juga ya. Ya sayang, udah habis belum makannya? Ya mamam. Oke. Nah untuk pempek lenjer, adonan pempek lenjer itu ya teman-teman, itu bisa lihat ya adonannya ya, seperti itu ya. Untuk adonan pempek lenjer teman-teman, itu bisa divariasikan jadi lenjer kecil, bisa jadi isian tahu atau apa gitu ya. Untuk yang adonan pempek lenjer, teman-teman mau isi dengan keju, kemarin bisa adonan pempek telur ya. Pempek telur kemarin sebagian adonannya itu saya isikan keju dan sosis ya, karena orang di rumah ada yang doyan isi sosis, jadi saya isiin sosis. Sebagian saya isiin keju karena saya suka isi keju dan telur ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman, adonannya sudah jadi ya. Kita akan goreng ya habis ini ya. Oke. Oke teman-teman, ini minyaknya lagi saya panasin, dan ini adonannya. Ya, nanti mau saya bulet-buletin nih. Oke. Biar jelas nih, kelihatan nih. Ya. Oke, di sini saya kasih mangkok ada airnya, ini bekas naruh bawang tadi ya. Mangkoknya. Nah, fungsinya mangkoknya untuk saya basahin sendok. Nah, untuk goreng pempek adaan atau bulat itu minyaknya tidak boleh terlalu panas. Ya,
supaya dia matang sampai ke dalam. Nah, berhubung pempek adaan ini kan tidak bisa ditimbang, jadi ya berdasarkan feeling aja teman-teman maunya segede apa. Oke, ini kita bulatin kayak gini ya, sampai dapat bulatan yang menurut teman-teman pas. Itu ya, cemplungin. Kalau mau banyak ya dibuat kecil-kecil bulatannya. Sambil kita balik ya, yang tadi duluan. Nah, biasa kalau yang tak mau langsung dimakan itu biasanya saya goreng setengah matang dulu teman-teman, baru kalau mau makan kita goreng lagi, daripada adonannya yang kita simpen di giniin aja di kulkas gitu, nanti malah dia jelek pas dibuletin ya. Kalau dia sudah mulai ngambang, ini kalau kita dorong kan balik lagi nih. Sebentar ya, saya deketin ya, biar kelihatan. Nah, nih ya, ini kalau saya dorong, tenggelam, dia balik lagi naik, tenggelam, nah itu sudah matang dalamnya ya, sudah hampir matang. Nah ini saya angkat karena saya nggak mau terlalu matang. Untuk yang dimakan nanti baru saya goreng agak matang. Ini sudah matang teman-teman. Sudah matang, kalau dia sudah ngambang itu sudah hampir matang. Ya. Kita sambil cemplungin seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman jualan pempek terus ada pembeli yang mungkin dia buat bawa jarak jauh, nah bisa diakalin dengan digoreng setengah matang seperti ini, tapi sampai dia ngambang ya baru diangkat. Jadi walaupun setengah matang tapi sudah matang sampai dalam ya, jadi nggak masih adonan mentah. Nah ini besarnya sesuai selera ya teman-teman, karena kan tidak bisa ditimbang. Kalau mau bikin model itu bisa pakai adonan adaan ini ya, tapi jangan dikasih bawangnya tadi ya, daun bawang jangan dikasih, polos aja gitu biasanya kalau untuk model seperti itu. Nah kalau untuk Taiwan pakai aja adonan
Banjar. Jadi langsung dicuil-cuil dikit-dikit gitu, direbus. Untuk bumbu kuahnya nanti akan saya bagiin kapan-kapan Taiwan ya. Taiwan sama model itu kuahnya sama. Jadi kalau teman-teman mau jualan, ini sudah komplit banget ini resep pempeknya ya. Nggak harus jualan pakai tempat, teman-teman. Bisa jualan dititip ya, seperti itu. Bisa juga pakai jasa GoFood gitu. Jadi teman-teman jualan dari rumah aja, ya kan. Jadi mereka yang beli-beli itu kan nanti ke rumah kita gitu ya. Jadi nggak perlu harus pakai kios, kita bisa dagang dari rumah dengan menggunakan jasa aplikasi GoFood. Biasa kalau untuk pedagangnya namanya Gobis sama aplikasinya ya. Jadi kita juga fleksibel kalau di rumah kan ya, bisa sambil ngurus rumah, bisa sambil ngurus keluarga. Kayak saya bisa sambil ngurus si kecil, sambil jaga kan ya, sambil jaga dagangan gitu, dan kita enjoy karena kita dagangnya dari rumah. Kita nggak pusing, oh saya belum beresin rumah nih gitu, belum ini belum itu gitu. Jadi kalau pakai jasa GoFood kita dagang di rumah, memang kalau untuk awal-awal banyak yang bilang sih susah nyari langganan ya, karena kan namanya di aplikasi gitu kan, kalau kita belum terkenal biasanya belum ada yang nyari lah gitu. Kayak pempek gitu kan, atau makanan-makanan yang familiar tuh kan biasanya banyak yang jual. Ini setengah matang aja, ini saya udah angkat ya teman-teman. Yang penting dia sudah ngambang. Kalau dia sudah ngambang itu sudah matang sampai ke dalam, hanya belum sempurna banget matangnya ya. Minyaknya jangan panas-panas, nanti dia luarnya mateng mutung tapi dalamnya masih mentah. Nah, ini kalau anak-anak doyan bisa dimakan pakai nasi. Kalau yang anak-anaknya mungkin susah makan atau apa, biasanya makan pakai ini mereka doyan banget ya. Kasih tahu jadi bakso tahu, biasanya seperti itu sih saya ngakalnya, walaupun sebenarnya kan adonan bakso tahu ya ada lagi, tapi ya begini aja udah enak. Kalau untuk sana anak-anak mau makan nasi gitu udah enak daripada digadoin kan sama mereka. Oke, ini akan saya goreng dulu sampai selesai semua ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pempek adaan yang sudah mateng ya. Ini karena saya pakai daun bawangnya agak banyak, jadi dia isinya agak hijau ya, karena saya suka daun bawang. Saya suka daun bawang, tapi teksturnya dia kenyal ya, seperti itu, teksturnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman untuk jualan, daun bawangnya itu hanya diambil batang putihnya aja, daun hijaunya jangan diambil, jadi dia warnanya tidak seperti ini. Dan untuk kalau pemakaian ikan kiter, dia nggak bisa putih banget ya, nggak bisa sampai kuning banget ya adaannya, paling bisanya seperti ini ya. Nah, ini yang udah saya goreng setengah mateng ya, jadi saya nggak mau goreng matang semua karena ini mau saya simpan di kulkas, mau saya freezer, jadi kapan mau makan kita bisa tinggal goreng lagi ya. Nah ini cuka yang saya buat kemarin ya, kalau teman-teman masih ingat di resep saya di video sebelumnya. Ini saya mau cobain dulu. Kita cocol di cukanya. Ini cukanya saya taruh kulkas jadi dingin. Enak. Enak. Seger. Ini kalau makan begini nggak cukup satu nih.
Kita minum dulu nih cukanya, enak. Oke, teman-teman, demikian video saya tentang pempek adaan. Ya, kalau suka jangan lupa like, share jika mungkin teman-teman ingin berbagi resep pempek adaan ini juga dengan yang lainnya. Subscribe supaya saya lebih semangat dalam membangun channel saya untuk berbagi resep-resep yang saya punya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan info-info atau video-video terbaru yang akan saya bagikan. Oke, sampai jumpa, selamat mencoba dan terima kasih.